Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Irwanto dari kelas 3 IB NLP 35. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang K3 di bidang kehutanan, yaitu dengan judul Identifikasi Resiko Bahaya Penggunaan Cinsau pada Proses Penebangan Hutan. Latar belakang. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan nyaman, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menurut International Labour Organization atau ILO tahun 2004, pekerjaan bidang kehutanan merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki resiko tinggi untuk terjadinya kecelakaan kerja. Pemanenan kayu merupakan serangkaian kegiatan kehutanan yang mengubah pohon menjadi bentuk yang dapat dipindahkan ke lokasi lain sehingga bermanfaat bagi kehidupan ekonomi dan kebudayaan masyarakat. Menurut Suparto tahun 1999. Salah satu kegiatan pemanenan kayu yang memiliki resiko tinggi untuk terjadinya kecelakaan kerja adalah kegiatan penebangan. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengidentifikasi resiko bahaya dari pengoperasian cinsau yang digunakan oleh operator untuk menebang pohon di hutan. Adapun untuk manfaatnya, yaitu untuk mencegah atau mengurangi resiko bahaya dari pengoperasian cinsau sehingga pekerja merasa aman dan bisa bekerja secara optimal. Untuk batasan masalahnya, makalah ini membahas mengenai kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di bidang kehutanan, khususnya dalam penebangan hutan dengan menggunakan cinsau. Peraturan-peraturan K3. Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi setiap tenaga kerja telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu tentang keselamatan kerja. Peraturan pemerintah lainnya yang mengatur mengenai perlindungan atas keselamatan bagi pekerja juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial bagi tenaga kerja. Pembangunan dan pemberdayaan tenaga kerja menjadi salah satu tujuan yang diutamakan oleh pemerintah dengan cara memperhatikan kesetaraan pekerja itu sendiri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja juga didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 yang mengatur tentang penahapan atas jaminan sosial. Penebangan. Penebangan adalah suatu kegiatan pemanenan pohon yang sudah memenuhi kriteria pohon yang tepat untuk ditebang pada suatu wilayah hutan. Kegiatan penebangan seringkali menggunakan gergaji rantai atau cinsau untuk memudahkan dalam pemanenan. Cinsau sendiri yaitu gergaji yang menggunakan mesin untuk menggerakkan rantai gergajinya. Pada awalnya, orang menebang atau memotong kayu dengan gergaji manual. Setelah mesin ditemukan, maka mesin diaplikasikan pada gergaji untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi. Cinsau pada awal pembuatan adalah cinsau yang lebih besar dan berat, yaitu melebihi 60 kg, bahkan dioperasikan secara stasioner oleh lebih dari satu orang operator. Pada saat ini, cinsau sudah mengalami puluhan modifikasi dan aplikasi teknologi baru, sehingga lahirlah cinsau dengan teknologi mutakhir berupa cinsau yang lebih kecil dan lebih ringan, serta putaran mesin yang sangat cepat, yaitu di atas 15 rpm. Untuk data pendukungnya, yaitu hasil risk assessment pada pekerjaan menebang pohon di Perum Perhutani KPH Madiun pada bulan Agustus tahun 2015 sebagai berikut. Untuk bahayanya, terdapat 18 bahaya, yaitu yang pertama kickback chainsaw yang menyebabkan cedera pundak atau dapat terpotongnya anggota tubuh bagian atas dengan tingkat resiko 16. Kemudian tertimpa ranting pohon yang kering atau mati yang menyebabkan kepala atau badan terluka dengan resiko 20. Terjatuhnya dari pijakan yang menyebabkan dislokasi sendi atau luka berat yang dengan tingkat resiko 9. Terkena perkul yang menyebabkan kaki luka dengan tingkat resiko 9. Terkena pecahan baji yang menyebabkan kepala atau badan terluka, kemudian mata terluka dengan tingkat resiko 16. Kemudian terkena serpian pohon saat dipotong yang menyebabkan
luka tergores dengan tingkat risiko 6, kemudian tertusuk tunggak yang menyebabkan kaki luka dengan tingkat risiko 12, kemudian suara chainsaw yang menyebabkan tuli dengan tingkat risiko 12, kemudian terpapar sinar matahari yang menyebabkan heat stroke dengan risiko 12, kemudian postur kerja yang tidak sesuai yang menyebabkan low back pain dengan tingkat risiko 9, dan beban berat saat membawa chainsaw yang menyebabkan low back pain juga dengan tingkat risiko 9, tempat busi motor tidak sesuai standar yang dapat menyebabkan tersengat listrik karena terbuka dengan tingkat risiko 15, kemudian tergigit ular yang menyebabkan luka tersayat atau terkena racunnya ya dengan tingkat risiko 15, kemudian tanaman beracun yang menyebabkan gatal-gatal pada kulit dengan tingkat risiko 6, menghirup gas buangan yang menyebabkan keracunan udara dengan tingkat risiko 4, tertusuk ranting dan dahan yang berserakan yang menyebabkan luka tersayat atau luka ringan dengan tingkat risiko 6, kemudian tertimpa pohon karena arah rebah yang tidak sesuai dengan yang menyebabkan kepala atau badan terluka. Kemudian dengan tingkat risiko 20. Nah, dari 18 ini terdapat 4 yang memiliki risiko rendah, kemudian 7 yang memiliki tingkat risiko sedang, kemudian 7 lagi yang memiliki tingkat risiko tinggi. Nah, untuk menggolongkan tingkat risiko ini dapat dilihat pada berdasarkan risk assessment matrix dan evaluasi nilai risiko yang ada di samping. Nah, untuk bahaya mekanis yang tertera ini biasanya terjadi karena operator yang tidak menggunakan alat pelindung diri seperti safety saw, safety goggles, safety helmet, dan lain-lain. Kemudian bahaya fisik seperti kebisingan suara dari chainsaw yang mencapai 107 desibel yang dapat menyebabkan resiko ketulian karena tidak menggunakan earplug. Kemudian bahaya ergonomi yaitu postur kerja yang tidak ergonomi, yaitu membungkuk, dan beban berat chainsaw yang harus dibawa oleh seorang operator yang menyebabkan resiko low back pain tadi. Kemudian bahaya biologis seperti terdapat binatang liar yaitu seperti ular yang dapat menimbulkan resiko terkena racun ular atau luka tersayat. Kemudian tanaman-tanaman yang beracun yang dapat menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Kemudian bahaya listriknya yaitu tidak standarnya tempat busi motor chainsaw karena tidak ditemukan penutup pada busi motor yang menyebabkan risiko tersengat listrik. Kemudian untuk bahan kimia yaitu terpaparnya gas buangan tadi pada alat chainsaw yang berdampak pada udara sekitar yang tidak baik menyebabkan risiko keracunan udara. Kemudian kesimpulan dari makalah ini yaitu pekerjaan penebangan pohon kayu hutan produksi dengan menggunakan chainsaw memiliki tingkat risiko kecelakaan yang cukup tinggi berdasarkan hasil risk assessment tadi. Risiko tinggi ini dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Faktor yang saling berhubungan tersebut adalah manusia, peralatan, dan lingkungan kerja. Saran. Untuk saran ini kami berikan solusi diharapkan operator chainsaw untuk selalu memakai alat pelindung diri yang lengkap dan bekerja sesuai dengan standar SOP serta memahami kondisi lingkungan kerja agar terhindar dari kecelakaan kerja. Kemudian juga perlu diadakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai operator chainsaw dalam merawat dan mengoperasikan chainsaw sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.